Aku masih rebah di pembaringan dan membentangkan lengan kiriku. Sementara Bu Mita di sampingku menyandarkan kepalanya berbantal di lenganku. Bu Mita menghadap ke arahku seperti menjadikan guling. Sementara satu tangannya meraih dan masih menggenggam tangan kananku. Sambil menatap wajahku, Bu Mita berkata sangat lirih padaku, "Wan, masih bolehkah jika aku meminta bantuan dari kamu sekali lagi?" Bisiknya. Ku jawab, "Bantuan apa lagi, Bu? Bukankah baru saja saya membantu Ibu? Baru saja kita terbang tinggi ke puncak keindahan itu, dan baru saja juga kita kembali membumi, Bu." Balasku. Bu Mita seketika cemberut dan mencubit lenganku. "Ah, kamu ini, Wan. Bukan bantuan yang seperti itu maksudku, ih. Kalau yang itu sih, aku sudah capek banget tahu." "Mana mungkin sanggup kalau harus sekali lagi seperti itu sama kamu," ketusnya sambil mencubitku. Namun, wajah cemberutnya malah jadi terkesan manja dan kekanak-kanakan padaku. "Terus bantuan yang seperti apa lagi, Ibu Bosku?" Tanyaku kembali sambil menoleh wajahnya dan membelai rambut indah Bu Mita. Kukatakan padanya, "Bilang saja, Bu, saya pasti akan selalu mematuhi semua perintah Ibu. Karena Ibu adalah istri bos saya dan saya adalah anak buah Ibu." Istri bosku itu menarik nafas panjang, lalu menghembuskan dengan perlahan, kemudian menjawab pertanyaanku. "Aku mau kamu menikah sama Henny, staf paling rajin di kantorku, Wan. Apakah kamu mau membantu untuk mengabulkan permintaanku itu, Wan?" katanya. Belum sempat aku menjawab apa-apa, Bu Mita melanjutkan pembicaraannya. Kata Bu Mita, saat ini kondisinya sudah mulai mengandung, dan dia ingin agar ketika anaknya lahir nanti, aku sudah menikah dan memiliki seorang istri. Dengan demikian, Pak Heru bosku tak akan menaruh curiga jika anak yang dikandung Bu Mita bukan hasil jerih payah suaminya. Menurut Bu Mita, jika aku menikah dengan Henny, staf di kantornya, maka bukan saja bosku tak akan curiga, tetapi kami juga tetap memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertemu. Sebab Henny bekerja di kantor yang sama dengan Bu Mita, dan bosku juga sudah lama mengenal Henny. Kamu paham kan apa yang aku maksudkan, Wan? Aku sendiri nggak tahu kenapa semuanya jadi seperti ini, Wan. Tadinya, aku hanya berharap bisa memiliki seorang anak demi menjaga keutuhan rumah tanggaku dengan bos kamu. Namun, setelah aku positif mengandung, entah kenapa aku jadi takut, Wan. Aku takut jika harus jauh dari kamu, kata Bu Mita. Malam itu, liburan di villa di destinasi pegunungan yang kupikir akan sangat menyenangkan, seketika berubah menjadi hal yang rumit dan semakin sulit aku terima dalam akal sehatku. Permintaan Bu Mita seperti mengubah seluruh jalan cerita dalam kehidupanku. Aku menjawabnya, "Kenapa saya harus menikah, Bu? Bukankah tugas saya sudah selesai karena Ibu sudah bisa mengandung? Dan kenapa juga harus dengan Mbak Henny, Bu? Bukankah dulu Ibu hanya ingin meminta bantuan saya hanya agar bisa memiliki seorang anak? Karena pernikahan Ibu dengan bos saya sudah 8 tahun dan terancam retak jika Ibu tak bisa memberikan keturunan. Bukankah saat itu Ibu bilang ke saya agar sebagai petani, saya harus bekerja secepat mungkin untuk segera menaburkan pupuk dan air kehidupan saya ke sawah itu sebelum sawah itu basah. Apalagi sampai banjir dan meluber airnya, Bu. Saya masih ingat betul, Ibu juga mengatakan pada saya untuk melupakan apa yang sudah kita lewati. Bahkan, Ibu juga memberikan kepada saya uang sebesar 15 juta, yang kata itu sebagai duit penutup ingatan, agar saya bisa melupakan semuanya, Bu. Tapi kenapa sekarang Ibu malah meminta saya menikah? Hanya karena Ibu sendiri yang gak bisa melupakan yang kita lalui, Bu? Kataku.
Bu Mita mendengarkan semua ucapanku, matanya masih menatapku namun mulai nampak berkaca-kaca. Lalu aku lanjutkan perkataanku. Lagi pula Bu, kalau saya harus menikah dengan Mbak Heni, saya juga harus terlebih dulu meminta restu dari ibu saya, wanita paling mulia dan paling saya hormati dalam kehidupan saya, Bu. Selain itu, kalaupun ibu saya merestui, saya juga belum tahu apakah Mbak Heni bersedia menikah dan menjadi istri saya, Bu, ujarku. Bu Mita terdiam. Aku pun seperti kehabisan kata. Untuk sejenak kami hanya saling berpandangan, tanpa ada pembicaraan lagi. Sebelum melanjutkan ceritanya, aku sampaikan dahulu bahwa kisah kali ini merupakan seri 14 ya kawan. Sehingga ada baiknya kawan semua menyimak juga kisah sebelumnya di seri pertama sampai ke-13 supaya bisa nyambung dan memahami keseluruhan jalan ceritanya dan tidak sampai gagal paham. Kuucapkan terima kasih untuk kawan semua yang tetap setia mendengarkan kisah hidupku di channel Makyem, dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam menuturkan ceritanya. Sekarang mari kita lanjutkan bersama ceritaku. Begini kisah selengkapnya. Sore itu sudah jam 4 ketika aku masih ngobrol dengan Pak Syarif, petugas villa di destinasi pegunungan. Ya, pria ramah yang selalu berpenampilan rapi dengan kemeja putih, yang wajahnya mirip Mas Fufu Fafa itu, ternyata bernama Syarifuddin, tapi biasa dipanggil Pak Syarif. Baru saja 15 menit yang lalu, aku bersama Bu Mita dan Bik Narsi tiba di villa. Pak Syarif mengantarkan Bu Mita dan Bik Narsi ke villa. Sementara, aku memarkirkan mobil di dekat bangunan resepsionis. Dan setelah itu, Pak Syarif kembali ke resepsionis villa, lalu membuatkan aku kopi. Usia Pak Syarif sekitar 40-an, hampir seusia dengan Pak Heru bosku, atau dengan Bang Rudi, petugas security di kantor bosku. Bedanya, Pak Syarif bertubuh terlampau kurus, tidak seperti Pak Heru yang buncit atau Bang Rudi yang gempal. Tadinya, aku mau langsung ke kamar villa, menyusul Bu Mita dan Bik Narsi. Akan tetapi, Pak Syarif mengajak aku ngobrol dan membuatkan aku kopi. Katanya kepadaku, bulan lalu cuma sama istrinya yang satu. Kok sekarang dibawa dua-duanya, Pak? Ujar Pak Syarif sambil tersenyum. Senyumannya sangat mirip dengan Mas Fufu Fafa, dengan mata yang agak jereng gitulah, hehehe. Ku jawab bercanda saja. Iya, Pak, soalnya hawa di sini dingin sekali kalau malam. Apalagi kita kan rencana menginap 3 hari. Saya harus bawa selimut utama dan selimut cadangannya, hahaha. Balasku terkekeh mengikuti alur candaannya. Sebenarnya, aku agak kaget juga. Kok Pak Syarif menyangka Bu Mita dan Bik Narsi itu semuanya istriku? Tapi, aku jadi ingat obrolan di mobil sebelum kami tiba di villa ini. Di mobil Bu Mita yang duduk di belakang bersama Bik Narsi sempat mengatakan kalau nanti di villa kita akan mengaku sebagai satu keluarga, satu suami dan 2 istrinya. Mungkin saja ketika Pak Syarif mengantarkan mereka ke kamar villa, Bu Mita sudah menjelaskan kebohongan ini kepada Pak Syarif. Tujuannya supaya Pinarsih pun bisa menginap satu kamar dengan kami. Aku terkekeh. Pak Syarif ikut ngakak. Wah, Dikau beruntung banget, Pak. Masih sangat muda, sudah sukses bisnisnya, dan punya 2 selimut istimewa pula Wakakak. Hawa desa memang begini, Pak, kata Pak Syarif melanjutkan. Karena di ketinggian setiap malam pasti dingin, ditambah belum semua terjangkau listrik dan sinyal, maka memakai selimut istimewa menjadi salah satu hiburan ketika malam tiba. Makanya banyak yang berlibur dan bulan madu kemari, biar tokcer dan cepat punya momongan. Tapi omon-omon, apa istri Bapak sudah mulai ada tanda-tanda, Pak? Tanya Pak Syarif. Ku jawab, sudah Pak, benar kata Bapak tokcer. Baru sebulan kami ke sini, dan istri saya langsung mendapat kabar baiknya.
kataku. Sebenarnya ketika ngobrol dengan Pak Syarif, aku merasa tambah berdosa. Sudah meneruskan kebohongan demi kebohongan dalam hidupku. Pak Syarif masih mengira aku seorang pengusaha sukses dari kota yang baru menikah dengan Bu Mita. Dan kini punya satu binik muda yang tampilannya mirip binik tua, Big Narsi. Padahal ngobrol tentang suasana desa, aku jadi ingat kampung, di mana ibu dan dua adikku tinggal di sana. Di desa yang terpencil dan belum sepenuhnya terjamah kemajuan, kesederhanaan adalah sebuah kebahagiaan. Walau kesederhanaan, orang desa seringkali dinilai sebagai kemiskinan dan kesengsaraan oleh orang kota. Benar kata Pak Syarif, bagi orang desa bahagia itu sederhana. Jika sedang gak ada hajatan dan tontonan, maka bercengkrama dengan istri adalah hiburan satu-satunya. Untuk sekedar melewati malam, sekaligus melupakan kemiskinan yang selalu melekat, betah menyertai kehidupan mereka. Paling tidak, itulah yang kupahami selama ini dari Lekiman, sopir bus antar kabupaten yang masih kerabat dekat dari ibuku, wanita paling mulia dan paling kuhormati dalam kehidupanku. Di saat sedang asyik ngobrol sama Pak Syarif, Bu Mita dan Big Narsi melintas setelah menaruh tas dan barang bawaan di kamar villa. Mereka menyusuri taman bunga, bergandengan tangan nampak akur, bukan seperti majikan dan pembantunya. Pak Syarif senyum-senyum sendiri. Aku yakin drama kebohongan ini telah mengelabui pikirannya. Lalu tak lama kemudian, suara Big Narsi terdengar memanggilku. "Kang Mas, sini Kang, ikut bergabung sama kami berdua." "Ih," pintanya. Dalam hati aku berkata, "Buset deh, Big, ini kan belum malam, masih sore loh. Kalau gue jadi terpancing untuk yang seperti itu kan bisa berabe. Apalagi pikiran gue suka ngeres mikirin bertiga di taman bunga. Hahaha." Jam 10 malam, suasana hening dan sangat sejuk terasa di kamar villa yang kami tempati, meskipun pendingin udara di sana sama sekali tidak dinyalakan. Suara halus nafas Bu Mita mulai terdengar, sedikit mendengkur di sampingku, mulai lelap dalam tidurnya. Wajahnya mengulas senyum, sebuah kebahagiaan dan kelegaan sehabis melewati perjalanan indah yang melelahkan bersamaku. Aku bangkit dan kembali mengenakan kaos dan sarungku. Ku benahi letak selimut Bu Mita, lalu mengecup kening istri bosku itu, dengan perasaan yang sulit kumaknai artinya. Sejenak aku duduk di tepi pembaringan, kembali memikirkan permintaan Bu Mita, agar aku mau menikah dengan Bak Heni, staf paling rajin di kantor dinasnya. Sejenak kemudian, Big Narsi menghampiri. Dia duduk di kursi kayu panjang mirip sebuah sofa, tak jauh dari pembaringan. "Capek ya, Wan?" tanyanya. Matanya menatapku dengan penuh harapan. Big Narsi sudah tidak mengenakan kaos ketat dan legging selutut lagi. Akan tetapi, berganti dengan gaun tidur pendek. "Kau duduk sini, Wan," pintanya. Aku beranjak. Hanya beberapa langkah sudah duduk di kursi kayu bersama Big Narsi. "Capek, Big," balasku. "Tapi bukan capek fisik. Saya lelah dalam batin, Big. Kok semakin rumit saja hidup saya di usia 22 tahun ini?" Ujarku, suaraku pelan seperti berbisik pada diri sendiri. Big Narsi meletakkan tangan ke lututku, menepuk kecil sesekali mengusap lembut. Wajahnya menatapku seperti ingin memberikan rasa nyaman untukku. "Dijalanin saja, Wan. Mumpung kamu masih muda," bisiknya. Terkadang kita tahu kalau sebenarnya kita sedang berada di jalan yang salah, Wan. Tapi anggap saja itu hanya jalan setapak yang memang harus kita lalui untuk menemukan jalan raya atau bahkan jalan tol kebenaran, tambahnya. Ku jawab, "Ya, Bik, saya paham," balasku. Kami saling bertatapan mata. Tak ada lagi kata-kata ketika Big Narsi mendekatkan wajahnya. Ku genapi perkataan Pak Syarif sore tadi.
Suasana di villa di destinasi pegunungan memang terlalu dingin dan hanya bisa dihangatkan dengan selimut yang lebih tebal. Dan Big Narsh, wanita cantik di usia 40 tahun itu, selalu tahu bagaimana caranya membuat aku kembali terpancing. Tergoda untuk kembali menapaki jalan yang salah, namun tak terkira keindahannya. Malam itu, untuk kedua kalinya, aku bersama Big Narsh setelah membuai alam khayal Bumita yang kini terlelap di pembaringan. Kursi kayu panjang di kamar villa, laksana berubah menjadi panggung di mana kami menyelenggarakan pagelaran seni budaya. Big Narsh menari lincah sambil bersenandung, sementara aku ikut mengimbangi tanpa memberikan saweran hahaha. Sambil menuruti irama Big Narsh malam itu, pikiranku kembali membayangkan Mbak Heni. Wanita 25 tahun yang penampilannya sangat alim, terbungkus gamis dan hijab panjang. Staf paling rajin di kantor dinas Bumita, adik kandung Mbak Sari, yang wajahnya tak kalah cantik dari istri siri bosku itu. Tentu saja, ibuku akan sangat bahagia menerima Mbak Heni menjadi menantunya, jika kelak aku menikah dengannya. Bukankah dari dulu juga ibuku selalu berpesan kalau aku harus mendapatkan istri yang alim dan solehah? Tapi aku masih ragu, apakah itu jalan terbaik? Belum tentu juga Mbak Heni mau menikah denganku, sebab kami belum lama saling mengenal. Dan kalaupun aku berjodoh dengannya, aku berpikir 2 kali. Bukankah Mbak Heni sudah pernah dibuat sedih oleh Bang Rudi, suami Mbak Sari, kakak iparnya sendiri? Apa iya aku bakal bahagia jika membina rumah tangga dengan seorang wanita yang sudah dipetik mahkota kebanggaannya oleh orang lain? Terlebih jika orang itu adalah Bang Rudi, yang nantinya jadi kakak iparku juga. Ya bagaimanapun, aku hanya pemuda biasa yang egois seperti pada umumnya. Walau aku sendiri sudah tak suci lagi, dan sudah berkali-kali menikmati indahnya surga dunia di luar pernikahan. Akan tetapi, jiwa seorang lelaki tetap ingin mendapatkan istri yang suci, masih tersegel, belum di-unboxing, apalagi sudah pernah dipakai lelaki lain. Big Narsh seperti menangkap kegelisahanku. Dia menyentuh wajahku dengan kedua tangannya sambil berkata, "Jangan banyak kepikiran, Ahwan. Malam ini lupakan semua masalah kamu. Masa kamu enggak menghargai persembahan bibik yang seperti ini?" bisiknya. Dia tersenyum, lalu berpindah. Yang tadinya hanya menari di bawah panggung, kini Big Narsh naik ke panggung dan kembali bersenandung dengan tarian yang lebih menggoda anganku untuk kembali hanyut dalam kreasi dan pagelaran seni budaya itu. Selama 3 hari 3 malam mengantar istri bosku liburan ke destinasi pegunungan, aku benar-benar merasa bahagia. Aku merasa bagaikan si Bendot, kambing jantan berbulu hitam yang dipelihara Bambang dan Rido adikku di kampung halaman. Sebelum berangkat ke villa ini, adikku sempat menelepon aku dengan HP barunya. Kata Bambang, ibuku menyuruhnya untuk membeli 1 kambing betina lagi, dengan sisa uang yang kuberikan bulan lalu. Sebab kambing betina berbulu putih yang dibeli bersama Bendot sudah mulai bunting dan akan melahirkan. Kasihan Bendot, kalau nganggur gak ada yang bisa dipakai untuk pelipur sepi. Bambang dan Rido akhirnya membayar seekor kambing betina lagi untuk bisa menemani si Bendot di kandangnya. Kambing betina yang ini milik Pak De Suhito, tetangga kampung sebelah. Mas Wawan tenang saja, makin banyak betinanya, semakin cepat ternak kita berkembang. Lagi pula betina daripada Suhito sudah berpengalaman, Mas. Sudah beberapa kali bunting dan melahirkan, si Bendot pasti senang, kata Bambang saat itu. Dan di malam kedua, kami menginap di villa, sesuatu yang seperti kebetulan terjadi. Baru jam 8 malam ketika kami selesai bersantap malam dan kembali ke kamar villa. Di saat yang sama, telepon Bumita berdering. Ada panggilan dari Pak Heru bosku, suaminya yang sedang berada di Jakarta.
Sementara HP Binars juga bergetar. Dia ditelepon sama Lekardi, suaminya yang sudah hampir 3 tahun ini bekerja sebagai TKI di Malaysia. Dan secara kebetulan, HP-ku pun bernyanyi, sebuah panggilan dari Weni, istri Mas Parman, keponakan jauh ibuku, yang sudah mulai bekerja di rumah Mbak Kesari sebagai pembantu. Bu Mita sibuk berbicara dengan bosku, tentang rencana bosku akan ke Singapura, juga tentang kabar bahagia dari Bu Mita kalau dirinya sudah positif mengandung. Di dekatnya, Big Narsh tersenyum gembira karena Lekardi, suaminya mengabarkan akan pulang ke kampung halaman. Seminggu lagi karena kontrak kerjanya di Malaysia sudah selesai. Dan aku sendiri mendengarkan suara Weni yang menceritakan pengalamannya selama 2 hari bekerja sebagai pembantu di rumah Mbak Kesari. Sebenarnya, 3 panggilan telepon itu sangat mengganggu. Karena saat makan malam tadi, Bu Mita menyampaikan kalau malam ini kami akan menghabiskan waktu untuk perbincangan segitiga sambil membahas keindahan liburan di destinasi yang dingin ini. Namun, entah kenapa, telepon yang kebetulan malah mengubah suasana di kamar villa jadi lebih hangat dan penuh tantangan. Bu Mita tersenyum, tangannya menutup HP seperti tak ingin Pak Heru mendengar. Lalu dengan pelan istri, bosku berkata pada aku dan Big Narsi, "Gak apa-apa deh, sambil nerima telepon juga. Lagian kegiatan yang kita rencanakan kan bisa dilaksanakan sambil teleponan," katanya dengan suara pelan. Wajah Big Narsi langsung berbinar penuh makna ketika mendengar istri bosku mengatakan hal itu. Sementara jiwa mudaku seketika bergejolak dengan debaran yang semakin tak menentu. Entah siapa memulai duluan, yang jelas malam itu liburan kami semakin berkesan dengan kehangatan yang aneh di villa yang berhawa dingin itu. Pak Heru mengatakan dirinya sangat bahagia karena akhirnya Bu Mita bisa mengandung. Dia juga bilang akan membatalkan rencana ke Singapura. Dari Jakarta, dia ingin segera pulang untuk bertemu dengan istri tersayangnya. Sementara Bu Mita membalas, "Papa nggak usah pulang dulu, tetap saja ke Singapura urusin bisnisnya. Lagian Mama kan nggak akan kemana-mana," ujarnya. Tangan Bu Mita memegang telepon di telinga kirinya, sementara tangan kanannya menarik bajuku agar aku mendekat padanya. Kudengar suara bosku berkata, "Tapi Papa jadi kangen banget sama Mama. Apalagi Mama sedang mengandung dan segera memberikan keturunan untuk Papa." Namun Bu Mita menenangkan batin suaminya. "Udah Papa, fokus saja bekerja di sana. Kalau kangen kan kita bisa lewat telepon seperti ini, Papa," balas Bu Mita. Sementara Big Narsih tertawa kecil mendengar ucapan Lekardi di balik telepon yang ia terima. Kata Lekardi, "Pokoknya Bune, harus siap-siap seminggu lagi Pakne bakal pulang." Pokoknya, kerinduan yang terpendam selama 3 tahun pasti akan Pak meledakkan, memborbardir Bune tanpa jeda. Hahaha. Dan Big Narsi menjawab, "Halah Pakne ini ngaco deh kalau nelpon, kayak mampu saja menaklukkan Bune. Dari dulu juga Pakne kan cuma semangat dalam omongan saja, ntar pas ketemu Bune paling Pakne yang duluan menyerah dan minta ampun, hahaha." Sambil cekikikan menerima telepon Lekardi suaminya, Big Narsi melangkah mendekat dan ikut bersama kami di pembaringan. Dalam hati aku berkata, "Buset deh, malam ini bakalan seru banget kayaknya. Gue beneran bisa kayak si Bendot nih, yang disibukkan oleh 2 kambing betina sekaligus. Hehehe." Ya aku nikmati saja, bukankah begitu nasihat Big Narsi agar aku jalani saja mumpung aku masih muda. Sementara, di balik telepon yang kupegang, suara Weni terdengar serius ketika menceritakan tentang kedatangan seorang wanita muda yang nampak alim dengan gamis dan hijab panjangnya ke rumah Mbak Sari. Belum juga aku tebak, Weni sudah bilang kalau wanita itu bernama Heni, adik kandung Mbak Sari.
Henny yang juga bekerja di kantor dinas istri bosku. Dan yang membuat jantungku seperti melompat dari tempatnya ketika Weni mengabari tentang pembicaraan yang didengarnya antara Mbak Sari dan Henny, adiknya. Kata Weni, suaminya Mbak Sari yang sudah lama pergi, tiba-tiba datang ke rumah Henny, adik iparnya. Kok bisa ya Mas Wawan? Ada seorang suami yang tega membuat adik iparnya jadi bersedih sampai 2 kali dan terulang lagi? Tanya Weni. Hatiku jadi geram, ada rasa kesal, ada juga rasa marah kepada Bang Rudi yang kembali seperti itu dan membuat Henny bersedih lagi. Apalagi Mbak Henny adalah wanita yang ingin dijodohkan sama diriku oleh Bu Mita, istri bosku. Jujur pikiranku langsung campur aduk saat itu. Namun, karena Bu Mita dan Big Narsi sudah selesai menelepon, aku pun mengakhiri telepon dari Weni. Saat telepon Weni kuakhiri, Bu Mita dan Big Narsi sudah memulai pembicaraan lain yang semakin seru. Kemudian, mengajakku untuk bersama-sama berbincang bertiga, melupakan sejenak urusan pribadi kami dan hanya hanyut dalam suasana malam di villa di destinasi pegunungan itu. Begitulah liburan kami di destinasi pegunungan. Apa yang sebenarnya menimpa Mbak Henny dan bagaimana selanjutnya akan kulanjutkan kisahku dalam cerita selanjutnya ya kawan. Semoga kisahku ini bisa dipetik hikmahnya dan semoga kalian terhibur ya. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.